Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Oke, di video ini kita akan belajar trading bareng lagi dan kita akan melanjutkan untuk materi kelas trading teman-teman. Di materi untuk middle class ya. Oke, jadi di sini kita sudah sampai di episode ke-55. Di video ini kita akan membahas satu buah indikator lagi. Jadi saya tambahin satu lagi teman-teman indikatornya. Nah, setelah itu sudah ya indikator, nanti kita lanjut ke materi yang lain. Nah, saya kali ini akan membahas satu buah indikator yang bernama fractals, teman-teman. Bacanya mudah-mudahan nggak salah sih, saya nggak begitu bisa bahasa Inggris ya. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih awam, silahkan belajar trading secara urut ya. Di channel ini saya sediakan materinya secara urut dan dengan playlist kelas trading ya teman-teman dari episode ke 1. Jadi biar nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang gimana ya, yang melenceng gitu. Karena kadang-kadang belajarnya tuh nggak urut. Orang masih belum tahu apa-apa, lihatnya udah teknik, lihatnya udah dapat berapa juta kayak gitu. Akhirnya keblasok ya. Akhirnya belajarnya nggak bener gitu. Jadi harus tahu dari dasarnya dulu seperti itu. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita akan masuk ke materinya. Kita akan membahas cara menggunakan indikator fractals, teman-teman. Ini salah satu indikator yang mudah digunakan dan juga worth it ya, teman-teman, dipadukan dengan price action seperti itu. Oke, kita langsung pindah ke tablet aja, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, dan kebetulan di XM sedang ada webinar eksklusif ya. Nanti tanggal 18 Desember teman-teman bisa ikutan. Temanya adalah analisis strategi pergerakan pasar menjelang tahun 2025 bersama dengan Jonathan Sara, Ardi Novianto Putra dan juga William. Nanti teman-teman bisa belajar bareng di sini. Gratis. Syaratnya punya akun XM ya, teman-teman. Cara mengaksesnya gampang, teman-teman login aja ke dalam akun XM teman-teman, dicek di menu sebelah kiri edukasi webinar eksklusif, nanti teman-teman tinggal daftarin aja akun teman-teman, nanti gratis ya ikutan webinar gratis ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk informasi selengkapnya cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, saya sudah masuk di tablet nih teman-teman. Ya biar mudah untuk prakteknya, karena teman-teman saya yakin juga banyak yang pakai handphone ya untuk MetaTrader-nya. Meskipun pakai PC pun juga sama sih cara munculinnya. Oke, sekarang kita akan bahas indikator lagi teman-teman ya. Kemarin kita sudah bahas banyak indikator, saya tambahin satu lagi deh. Ini indikator yang gratis-gratis aja, yang mudah-mudah aja, yang pastinya masih bisa digunain kayak gitu. Cara munculin indikatornya seperti biasa ya, teman-teman klik tombol F yang ada di sini atau klik sembarangan lalu klik tombol F di sini. Nah, kemudian plus untuk chart utama, lalu teman-teman scroll ke bagian bawah ya. Fractals tuh ada di sini. Nah, teman-teman klik ini, biarin aja untuk default kayak gini, lalu klik selesai teman-teman. Oke, kita keluar ya. Jadi indikator fraktal itu adalah sebuah indikator yang menandakan pembalikan harga, teman-teman. Jadi ketika udah tinggi banget muncul fraktal, nanti akan ada pembalikan harga penurunan. Sedangkan kalau udah rendah muncul fraktal, dia akan ada pembalikan kenaikan. Meskipun ya untuk pembalikannya itu ya bisa jauh banget dan juga bisa pendek juga. Nggak selamanya, apa ya namanya ya, nggak selamanya akurat gitu ya teman-teman. Tapi probabilitasnya cukup tinggi gitu. Contoh ini ya teman-teman, setelah dia muncul fraktal ya, dia apabila fraktalnya tuh di atas, itu menandakan tren akan turun teman-teman. Ya, menandakan tren akan turun. Ya enggak? Nah, setelah fraktal muncul di bawah, itu dia menandakan tren akan naik. Ya, ya kan? Bener kan? Ini beberapa kali cukup akurat teman-teman. Setelah fraktal muncul di atas, dia menandakan tren akan turun. Ya kan? Nah, setelah fraktalnya muncul lagi di bawah, sebelahnya buka naik ya, itu dia menandakan tren akan naik. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya. Fraktal muncul dia turun, fraktal muncul dia naik, fraktal muncul dia turun, naik, turun. Nah, terkadang ada nggak validnya juga. Contohnya kayak gini.
Fraktal muncul dia baru naik dikit langsung turun lagi. Nah, ini kalau nanti fraktal muncul di bagian bawah, ini hati-hati nih. Entry sell saya udah waspada banget. Ya enggak? Nanti ketika dia tiba-tiba fraktal muncul di sini, ada signal dari candlestick naiknya, itu hati-hati karena bisa ada tren pola untuk naik. Ya kadang bisa nggak valid kayak gini ya teman-teman, tapi seringnya sih valid sih teman-teman. Ya ini ya setelah muncul di bawah dia naik, setelah muncul di atas dia turun dulu ya, dia naik lagi. Ini ya setelah muncul di bawah dia naik tinggi ya, setelah muncul di bawah, nah ini nggak valid nih sekali gitu. Naik dikit turun ya, ini setelah muncul di atas nih valid nih. Ya kadang valid, kadang enggak. Makanya dalam menggunakan indikator itu teman-teman, kalian harus padukan dengan strategi price action gitu. Jadi price action itu sangat berguna. Price action itu di dalamnya ada support resisten, kemudian ada supply demand, kemudian trend line-nya gimana, kemudian candlestick-nya gimana. Nah, ketika teman-teman padukan dengan baik ya, itu hasilnya oke banget. Contohnya ini ya, teman-teman memadukan fraktal dengan candlestick-nya aja, ini udah 1 poin plus, jadi jangan cuma pakai fraktal aja. Contoh kayak gini ya, ini hammer ya, inverted hammer, sebelahnya buka naik. Nah, pada saat itu dia fraktalnya muncul, sebelahnya buka naik. Ini perpaduan dua hal yang ketika teman-teman padukan itu naiknya lumayan gitu, ya. Jadi jangan cuma pakai fraktal aja. Fraktalnya muncul, candlestick-nya oh gimana? Oh candlestick-nya buy. Ya udah, itu hajar aja gitu. Itu contoh perpaduan ya teman-teman. Jadi nggak asal buy sell ketika fraktal muncul, tapi diperhatikan juga dari segi candlestick-nya. Makanya kemarin saya itu sediakan materi untuk teman-teman itu cukup lengkap gitu, nggak cuman indikator aja. Saya itu sediakan materi untuk teman-teman itu dari super resisten ya, dari super resisten itu episode ke-35, kemudian supply demand, trendline, candlestick. Nah, ketika teman-teman sudah bisa dasar-dasarnya itu, kalian tambahin indikator, pilih yang mana. Boleh pilih fraktal ini, boleh. Teman-teman mau pilih pakai yang apa itu namanya, ADMI boleh, Bollinger Band boleh, envelopes boleh, parabolic SAR boleh. Yang paling penting apa, adalah dipadukan dengan price action. Pakai RSI boleh? Boleh, ya enggak? Pakai stokastik boleh juga, yang penting padukan dengan price action-nya gitu. Oke teman-teman, yang kedua adalah soal penggunaan time frame teman-teman. Jadi time frame itu jangan pakai time frame yang terlalu kecil. Karena ketika teman-teman pakai indikator sekalipun, time frame terlalu kecil itu sangat-sangat mudah untuk berubah-ubah. Misalkan ya, tak masuk di M15 ya. Ya, teman-teman ya, ini di M15. Kalian akan kebingungan ketika menggunakan sebuah indikator, apalagi si fraktal ini. Ya habis naik ya berubah muncul di atas ya, muncul di atas lagi, muncul di bawah, muncul di bawah, muncul di atas. Terlalu sering teman-teman. Dan efeknya nggak begitu gitu. Berbeda ketika teman-teman pakai time frame yang agak gede gitu. Jadi kalau saya sendiri paling recommended itu minimal H4 dan D1. Tradingnya agak santai ya. Kemudian kalau dipadukan dengan candlestick dan lain-lain itu oke juga. Itu berlaku hampir semua indikator sih kalau menurut saya ya, kecuali yang settingannya kalian ubah ke time frame kecil sih. Gitu teman-teman ya. Makanya ketika banyak komentar tentang, "Bang cara scalping sekian-sekian," ya saya bilang aja kalau, apa itu namanya, saya nggak mendalamin itu gitu. Padahal saya sudah nyoba dulu dan ternyata nggak worth it teman-teman pakai time frame kecil kayak gitu. Oke ya, sekian dulu teman-teman, untuk video kali ini pembahasan tentang indikator fractals, yang intinya ketika dia muncul di bagian bawah itu pertanda mau bullish, ketika muncul di atas pertanda mau drop ya, ketika muncul di atas mau drop, muncul di atas mau drop teman-teman ya, muncul di bawah mau bullish. Tapi sekali lagi padukan dengan price action biar lebih oke gitu. Jadi support resistance, supply demand, candlestick-nya dan juga trend line-nya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar ya, teman-teman ya.